Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rada SPG, balik lagi nih sama aku di acara SPG Podcast. Nah, di episode sebelumnya kita kan udah bahas maaf, aku lupa perkenalan diri buat kalian yang baru join. Sebelumnya kenalin, nama aku Era Lucia dan ini teman saya Rofiu Nurrahma Fajarina. Di episode sebelumnya kita kan udah bahas tentang sistem kekerabatan di Indonesia, patrilineal dan matrilineal. Nah, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang beda nih. Bahas tentang apa itu ya kira-kira? Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang sejarah. Tapi tunggu dulu, ini bukan sejarah seperti di pembelajaran IPS sebelumnya. Tapi kita akan membahas tentang sejarah Islam, yaitu tentang Daulah Utsmaniyah atau yang bisa kita kenal sekarang sebagai negara Turki. Berarti kita bahas tentang masa lalu Turki nih Kak? Iya bener, atau kayak lebih tepatnya perjalanan lah sebelum terbentuknya sebelum dia itu berubah menjadi negara. Nah, di podcast kali ini kita akan mengundang 3 narasumber. 3 tamu maksudnya. Ya, silakan masuk Kak. Silakan. Baik, silakan dulu. Kakak bisa gak kesini Kak? Biar masuk ke ini. Biar masuk ke frame-nya. Agak kesini boleh. Ya. Silakan perkenalan dulu mungkin. Ya, perkenalan diri. Mulai dari mas yang baju hitam itu boleh, atau mulai dari mbaknya? Perkenalkan, nama saya Azadul Sabila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Diwardana. Perkenalkan, nama saya Francisudi Fernando. Baik, karena pada podcast kali ini kita akan membahas Daulah Utsmaniyah. Tapi sebelumnya kamu tahu gak sih Daulah Utsmaniyah itu apa? Apa itu ya kira-kira? Biasanya sih aku taunya cuma Daulah Umayyah sama Abbasiyah kan? Iya, tahu. Kalau Umayyah kan didirikan oleh Muawiyah, kalau Abbasiyah itu didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Kalau boleh saya tebak, Daulah Utsmaniyah ini didirikan oleh Utsman ya? Ya betul. Tapi jangan salah. Di sini ada Utsman I sebagai pendiri Daulah Utsmaniyah dan ada juga Utsman II dan III. Tapi kita akan tekankan ke Utsman I aja sih. Kenapa harus ke Utsman I-nya aja? Karena Utsman B atau yang biasa disebut dengan Utsman I adalah pemimpin atau pendiri dari Daulah Utsmaniyah. Kenapa nggak Utsman II atau Utsman I-nya gitu? Kenapa harus kenapa nggak Utsman II atau Utsman III? Kenapa harus Utsman I? Jadi sebelumnya berdiri Daulah Utsmaniyah itu ada suku yang bernama suku Kayi. Nah, saat itu ada peperangan yang dipimpin oleh Genghis Khan dan suku Kayi ini berhasil melarikan diri sampai ke Azerbaijan atau Asia Kecil. Keren banget. Di sana suku Kayi ini memulai kehidupan baru mereka. Nah, emangnya yang dipilih itu Utsman karena di tahun 1299 itu ada penyerangan dari pasukan Mongol dan digagalkan oleh Utsman, dan tidak lama dari peristiwa itu Sultan Alauddin ini meninggal dunia. Nah, Sultan Alauddin ini adalah pemimpin pada saat itu. Jadi otomatis pindah tahta gitu ya? Ya. Pindah tahta.
Karena sudah meninggalkan, otomatis mereka harus mencari pemimpin baru. Akhirnya Utsman pun didukung oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin karena usahanya dalam menggagalkan penyerangan dari pasukan Mongol ini tadi. Oh, gara-gara itu. Ya, Oke. dari situlah lahirnya Daulah Utsmaniyah. Lahirnya ini pada tanggal 27 Juli 1299. Wih, udah lama banget ya. Saya masih belum ada sih. Sama. Dan ibu kotanya ada di Qurrah di Haisar. Kurang jahat. Ya. Nah, Utsman Bey ini dapat gelar Al-Ghazi yang artinya Satria. Bener Satria. Menurut kalian, kenapa coba kok dapat gelar itu? Mungkin karena keberaniannya ya dalam melawan pasukan-pasukan Mongol tadi. Betul. Tapi ini bukan hanya karena itu. Apa terus karena apa? Ini tuh karena Utsman Bey ini bikin persatuan suku Turki atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah. Hebat ya, saya seperti saya. Nah, Utsman Bey ini punya dua putra, namanya Orkan dan Murad. Bukan sama orang. Ya. Jadi ya, setelah Utsman Bey tahta diturunkan pada anaknya yang pertama, yaitu Orkan. Pada kepemimpinan Orkan ini, ibu kota Daulah Utsmaniyah dipindah ke Busra. Ini lagi. Sepeninggal Orkan, kekuasaannya dipegang oleh adiknya, yaitu Murad. Terus bagaimana? Pada kepemimpinan ini, ibu kotanya dipindah lagi ke Adrianopel yang berhasil ditaklukkan oleh Murad. Wow, kebetulan loh kak itu Iya. seperti kamu. Ini. Kemudian beliau meninggal sebagai syuhada dan kekuasaannya diberikan kepada putranya Bayazid. Oh, iya sih putranya. Siapa tadi? Murad. Oh, oke. Perlu lanjut silakan. Pusing ya belajar sejarah ini, ya ampun. Loh, ini saya sudah menjelaskan secara singkat loh kak. Wah, ya singkat. Wah, singkatnya sama ini ya kan ya. Pusing. Ya, tapi itu aja masih awal berdirinya loh kak. Belum kebangkitan dan keruntuhannya. Masih ada tentang wah, panjang banget ini pasti. Ini kalau misalnya dijelaskan semua bakal panjang nggak sih? Iya. Tapi rasanya kayak lagi didongengin gitu. Iya. Ketiduran. Baik, mungkin bisa langsung masuk ke masa kejayaan dan biar nggak terlalu pusing loh. Iya. Ini saya sudah ngomel dong. Pusing banget. Iya. Bahkan masa kok pendiam banget sih mas? Ini introvert ya. Baik, maaf. Baik, kita langsung ke masa kejayaan dari Daulah Utsmaniyah aja. Ayo kak, silakan. Yaudah kita langsung ke masa kebangkitannya aja ya. Silakan nggak salah berarti. Jadi setelah kepemimpinan Bayazid ini Daulah Utsmaniyah sempat terpecah karena perebutan kekuasaan. Akhirnya mereka bisa damai karena Sultan Muhammad. Nah di masa ini ibu kotanya dipindah lagi ke Busra. Oh, dipindah lagi. Oke. Sayangnya beliau wafat di usia yang masih muda yaitu 43 tahun. Oh ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Otomatis tahtanya turun ke anaknya kan ya. Iya. Anaknya ini bernama Sultan Murad. Berarti Murad ini juga ada dua. Iya. Oh, baik. Silakan. Di masa Sultan Murad ini terjadi perang salib kedua, tapi beliau mengalami kekalahan. Tapi dengan bantuan anaknya yaitu Muhammad Al-Fatih, akhirnya perang dilanjutkan dan Daulah Utsmaniyah pun menang. Oh, anaknya hebat banget bisa nyambung. Al-Fatih ini akhirnya diangkat oleh ayahnya sebagai pemimpin Daulah Utsmaniyah pada umur berusia 12 tahun. Oh, besar. Udah banget.
Masih muda. Saya dulu waktu masih itu masih main masak-masak ya. Benar, sama saya masih belajar naik sepeda ontel. Enggak dong. Silakan. Di saat beliau usia 21 tahun, beliau mampu menaklukkan Konstantinopel karena beliau ingat sabda Rasulullah SAW. Apa tuh sabdanya? Bahwa pemimpin yang mampu menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya. Nah, karena berhasil ditaklukkan, ibu kota yang awalnya di Busra dipindah ke Konstantinopel. Jadi perpindahannya ini dari Quraisy terus ke kemana? Busra ya? Terus ke Busra, terus ke Adrianopel. Habis ke Adrianopel balik lagi nih ke Busra. Busra. Habis itu Konstantinopel. Hebat loh. Hebat. Sendiri tapi ya. Iya, karena yang satu penyayang fuqaha. Yang satunya bangga karena sudah menaklukkan Adrianopel. Satunya bangga karena Konstantinopel. Iya. Terus itu Kak yang apa? Al-Fatih ini kan katanya pernah mengubah gereja ini fungsinya dirubah ke masjid. Itu gereja apa sih Kak? Ayo Sofia. Gereja Hagia Sophia. Hagia Sophia itu yang Terus dibahas ya, maaf ya, bisa dibahas ya. Nama orang. iya, Sophia the first itu. Terus apa ya? Terus Kakak tahu nggak kenapa Muhammad ini punya julukan Al-Fatih? Kenapa ya? Karena saya juga nggak tahu. Makanya saya tanya. Maaf. Baik, kita langsung saja memasuki masa kerantuhan dan gak lama-lama ya. Iya. Silakan Kak. Siapa yang mau terima aja dari tadi? Iya Kakak, silakan. Jangan terlalu introvert. Sultan Salim II naik tahta menggantikan ayahnya Sulaiman Al-Kanuni. Iya, silakan lanjut. Beliau memiliki perangi yang kurang baik dan banyak menghabiskan uang negara untuk kepentingan pribadi. Seperti yang kasus kemarin itu ya. Iya Kak, korupsi itu. Maaf ya teman-teman, bukan saya yang bilang. Ya jelas lah, gitu lah. Pada masa ini terjadi penyerangan dari pasukan Kristen yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Iya, silakan lanjut. Dan pasukan Turki Utsmani mengalami kekalahan. Kalah. Wow. Orangnya gugur nggak nih Kak dalam peperangan? Ya, Wow, alhamdulillah. Innalillahi. Ya Allah. Main teman-teman. Silakan lanjut Kak. pada tahun 1577 berhasil menguasai wilayah Tulis di Laut Hitam dan kota Tabriz yang merupakan ibu kota Bosnia. Sultan Murad III memiliki sifat-sifat yang kurang baik seperti ayahnya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan, menurunnya nilai mata uang hingga tidak mampu membayar gaji pegawai dan gaji para pasukan. Oh, segitu ya, hebat. Kok hebat sih? Ya, kasihan ya. Silakan. Ya. Sultan Muhammad III menggantikan Sultan Murad III. Setelah terjadi perebutan kekuasaan dalam keluarganya, Sultan Muhammad III meninggal pada tahun 1603 karena sakit serangan jantung. Langsung. Iya. Sedih itu Kak, sedih. Beda tipis Kak sama orang yang sesak nafas. Yes. Silakan Kak, lanjut. Sultan Ahmed I naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Muhammad III pada usia 13 tahun dan meninggal pada usia 28 tahun. Beliau meninggalnya warisan bangunan yang cukup megah dan
masih bisa dinikmati pada zaman sekarang, yakni Sultan Ahmed I Cami atau dikenal dengan Blue Mosque. Oh, Blue Mosque dari Sultan Ahmed. Oh gitu. Itu sebuah apa bentukannya? Iya mas, namanya juga masjid. Iya, maaf. Masjid kan masjid. Tidak bisa bahasa Inggris mah. Kan saya jago bahasa Inggris sepertinya. Wah, keren. What's up bro? Silakan lanjut. Setelah Sultan Ahmed I meninggal, kepemimpinan diteruskan oleh Sultan Mustafa I. Hal ini pertama kali terjadi. Tempuk kekuasaan tidak diteruskan oleh putranya, tetapi digantikan oleh adik tertuanya, yakni Sultan Mustafa I. Bagaimana kak? Tadi kan Sultan Mustafa I terus adik tertuanya Sultan Mustafa I itu gimana maksudnya? Mungkin bisa diulangi ceritanya? Iya. Setelah Sultan Ahmed I meninggal, kepemimpinan diteruskan oleh Sultan Mustafa I. Hal ini pertama kali terjadi. Tempuk kekuasaan tidak diteruskan oleh putranya, tetapi digantikan oleh adik tertuanya, yakni Sultan Mustafa I. Oh, jadi Sultan Mustafa ini adiknya. Adik tertuanya Sultan Ahmed I kan. Oh, iya. Baik. Lanjut, silakan. Daulah Utsmaniyah dilanda berbagai krisis, baik pada bidang ekonomi, politik maupun militer, hingga akhirnya Kesultanan Turki memasuki masa reformasi di bawah pemerintah Sultan Abdulhamid II dan keturunannya yang merupakan sultan terakhir sebelum Turki merubah namanya menjadi Negara Republik Turki pada tahun 1924 Masehi. Oh, berarti barusan ganti nama ya? Enggak. Apa sih maksudnya? Jadi negara republiknya ini lo barusan. Oh iya. Kan 1924. Iya kan? Ya. Oh iya, barusan dong. Saya kira Saya dari tadi kayak salah fokus gitu. Kakak berdua. Iya. Saya juga Tidak ya. Enggak ya. soalnya bajunya kayak agak ini ya, agak Kapal gitu udah. Gimana ini kan? Apa sih? Ya Allah, ini Itu juga gak suka sama itu. Bajunya sama itu. Tapi menurut kamu lebih sama siapa nih? Yang baju biru produksi yang ini ya, yang paling tingginya sama sama mungkin saya gak bener ya. Iya, sini kak, sini. baik. Enggak apa-apa. Sama-sama dia gak bisa malam. Udah selesai nih kak ceritanya. Ya. Singkat banget ya, iya. Iya singkat tapi Pusing ya. Pusing. Singkat pada terbelah. kakaknya udah nyiapin materi berapa hari kak sampai bikin materi sesingkat itu. Oh, berminggu-minggu. Proyeknya berminggu-minggu kak. Wow, hebat banget ya. Iya. Kerja keras banget ya kakaknya. Apalagi jago bahasa Inggris ya. Oh, yang tadi. Yang apa tadi? Mas Q. Baik penonton, mungkin cukup sampai di sini podcast kita hari ini. Terima kasih karena sudah menonton. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata, baik disengaja atau tidak disengaja. Misalnya yang tadi masnya bahas politik, saya tidak ikut. Sama saya juga. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.